Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bertani Agro. Bersama saya Yus Apandi di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Oke, agropers di mana saja Anda berada. Di sini kita sekarang akan mereview tanaman-tanaman hasil tanian kita. Di sini ada beberapa ID seperti Red Post, kemudian Harlequin, Kansa, kemudian Mahaseti, dan ada beberapa aglonema yang lainnya seperti Moonlight dan Black Moonlight. Nah, di sini teman-teman kita akan mereview hasil tanian kurang lebih 25 hari ke belakang ya. Waktu 25 hari ke belakang kita menanam atau kita memperbanyak aglonema Red Post. Kita lihat sekarang di sini ada 4 pot yang hasil tanian sekitar 3 minggu ke belakang. Ini pot ke-1 berhasil tumbuh dengan baik, dengan buktinya muncul daun baru. Salah satunya bahwa aglonema kita tumbuh dengan baik, salah satu faktornya munculnya daun baru. Munculnya daun baru otomatis perakaran di bawah ini tumbuh dengan baik. Nah, ini salah satu cara memperbanyak aglonema jurus aman. Waktu 3 minggu ke belakang kita potong dengan akar, alhasil aglonema kita tumbuh dengan baik. Yang satu, ini yang kedua, sama. Tadinya daunnya belum bermuka atau daunnya belum masih menguncup, sekarang sudah terbuka. Kemudian yang ketiga sama. Ini berhasil tumbuh dengan baik dengan ditandai dengan munculnya daun-daun baru. Ini yang ketiga, ini yang keempat, maaf. Ini yang keempat itu merupakan indukan dari ketiga aglonema yang kita potong tadi. Ini indukan sudah berapa daun nih kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 daun. Ini sudah 12 daun. Mudah-mudahan sebentar lagi ini bertunas. Kemudian kita akan mereview hasil tanian kita dengan anakan samping. Di sini ada beberapa pot aglonema Red Post, diantaranya nih, ini hasil tanian kita dengan anak samping. Kemudian sama, ini juga anak samping. Yang ini satu lagi dan yang ini sama. Ini hasil tanian kita memperbanyak dengan anak samping. Idealnya teman-teman untuk memisah indukan, yakni memperbanyak anak samping, kita pilih daunnya atau anakan yang harus kita potong itu minimal 3 daun plus. Kita lihat di sini beberapa Red Post yang sudah cukup untuk kita perbanyak. Contohnya yang pot ini. Di sini ada anakan samping yang sudah berdaun 1, 2, 3, 4 plus. Nah, ini 4 plus itu cukup untuk kita jadikan tanian atau kita angkat dari indukan dan jadi individu baru. Nah, kalau yang ini 1, 2 daun plus, ini kita menunggu bertambah daunnya 2 lagi, kita nanti bisa angkat untuk dijadikan individu baru atau kita pisah
di pot yang lain, misah dari induknya, terpisah dari induknya. Nah, di sini ada beberapa hasil red post, hasil tanian kita dengan cacah bonggol atau cacah batang. Ini dengan kita cacah baru tumbuh dua daun. Kemudian yang ini baru tumbuh 3 daun. Ini baru muncul satu daun, dan yang ini masih berupa tunas, muncul dua tunas ya. Oke teman-teman, dalam memperbanyak aglonema ada beberapa teknik ataupun beberapa cara untuk memperbanyak aglonema. Itu terserah kita mau memperbanyak dengan anak samping ataupun dengan cacah batang atau cacah bonggol, sah saja. Tapi kita akan perbandingan hasil perbanyakan kita dengan yang pertama itu dengan anak samping. Perbanyakan dengan anak samping cukup kelihatan ini hasil cacah batang, atau kita perbanyak dengan tanam bonggol, otomatis terletak di daun. Kalau memperbanyak dengan anak samping, daunnya besar, tumbuh besar. Dan kalau kita pakai bonggolan, otomatis start dari awal daunnya mengecil, kemudian perlahan nanti tumbuh besar. Ini satu. Coba kita bandingkan yang ini sama. Ini hampir 1, 2, hampir 3 kali lipat dari bonggolan. Berarti memperbanyak aglonema dengan anak samping itu cukup efektif mengurangi tingkat stres aglonema. Kemudian di sini hasil tanian kita ada pink sunset. Ini pink sunset sedikit ini di pack, kemarin itu ada gangguan jamur, tapi sekarang sudah tumbuh lagi baik. Ini dari bonggol. Kalau ini pink sunset ini hasil dari perbanyakan anak samping. Coba daun pertamanya jauh sekali, lebih besar hasil perbanyakan dengan anak samping. Ini ID-nya pink sunset. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita sharing sama teman-teman, khususnya ini pada aglonema pink sunset. Pink sunset ini kalau kita teliti dengan cermat, di sini ada daun yang mengecil. Di sini ada daun mengecil. Ini salah satu tanda-tanda kalau ada something wrong di aglonema kita. Nah, kita lihat, kita selidiki apa penyebab bahwa daun aglonema pink sunset ini tumbuh mengecil. Coba lihat, kelihatan yang jelas ini adalah daunnya mengecil. Ini daun bawah lebar, yang atasnya juga sama lebar besar. Nah, ini terdapat bunga yang sudah menjadi biji. Nah, tadinya itu ketika tumbuh bunga otomatis terjadi daunnya mengecil. Nah, ini daun yang mengecil bukan diakibatkan oleh spot merah ataupun gangguan yang ada di dalam pink sunset ini,
Tetapi daun mengecil ini dikarenakan dulunya tumbuh bunga yang ini, otomatis timbul daun mengecil. Kemudian kita lihat sebelah sini sama. Ini adalah red post sama. Ini permasalahannya itu sama dengan pink sunset. Daunnya ini mengecil. Ini daun yang di bawahnya besar. Nah, bahwa di sini juga sama. Pada red post ini dulunya itu tumbuh bunga yang sekarang mudah-mudahan ini jadi. Ini kita kawinkan dulu dengan pink sunset. Nah, kalau daunnya itu mati, tidak akan terjadi pembuahan atau penyerbukan di aglaonema ini. Ini berarti kita kawinkan dengan pink sunset, kita bereksperimen. Alhamdulillah sudah muncul biji. Mudah-mudahan di 3-4 bulan ke depan kita akan coba kembang biakan, mudah-mudahan tumbuh varian-varian baru. Kemudian di sini ada black moonlight. Ini alhamdulillah sekarang sudah tumbuh baik. Kemarin itu ini ada kendala terkena red spot, lebih jelasnya pada video-video sebelumnya. Ini sudah dijelaskan. Sekarang tumbuh tunas, otomatis perakaran di bawah ini tumbuh dengan baik. Nah, di sini ada 2 pot kecil. Ini adalah lotus light. Lotus ini dalam proses penyembuhan ataupun kita terapi lotus ini, karena kita dulu beli 5 daun kemudian berguguran, tinggal 1 dan muncul lagi daun baru. Nah, di sini kita pakai media full pasir malang. Alhamdulillah sudah disimpan di media pasir malang. Ini tumbuh lagi 1. Mudah-mudahan lotus ini tumbuh dengan baik. Ini juga sama. Kenapa ditaruh di pasir malang? Karena ini pasir malang itu bersifat estafet. Ketika simpan pasir malang dalam air, otomatis di sini akan estafet ke atas. Nah, jadi di sini akan lembab selamanya. Jadi ketika media pasir malang ini, air itu estafet ke atas. Cukup kita rendam sampai kira-kira ini 5 sentian. Kita 5 senti, mudah-mudahan ini dapat berkembang tumbuh dengan baik. Nah, kemudian ini moonlight. Nah, di sini juga sama. Moonlight ini dulunya ini hasil perbanyakan dengan potong tanpa akar. Nah, otomatis ketika dulu potong tanpa akar, nah ini yang sekarang daunnya ada di tengah-tengah yang mecil, dulunya itu otomatis tumbuh daun pertama ketika kita potong. Kita potong tanpa akar, otomatis ada penyesuaian di daun. Nah, ini dulunya daun atas, daun ketika kita potong tumbuh pertama, otomatis daunnya mengecil. Otomatis ketika dulu kita potong ada penyesuaian atau mengalami stres. Nah, tapi daun ke atasnya ini setelah kita rawat, akhirnya daunnya tumbuh besar. Ini lebih membesar, lebih dari telapak tangan. Nah, ini moonlight, ini di daun ke-12, kurang lebih di daun ke-12 tumbuh daunnya lebih besar. Inilah moonlight.
Nah, ini yang dulu pernah diposting di video sebelumnya, bahwa Harley Quinn ini mengalami red spot atau mengalami gangguan di batang. Nah, setelah kita potong tanpa akar pakai media pasir malang, alhamdulillah sudah tumbuh daun satu dari waktu kita motong. Waktu kita potong daunnya 1, 2, 3, 4, sekarang sudah tumbuh 5 dan besar. Di sini sama permasalahannya. Ketika aglonema itu mengalami sesuatu, pasti memberikan signal di daun. Contohnya ini, pada Harley Quinn, ketika ada bermasalah, waktu itu terjadi spot merah, otomatis memberikan sinyal di daun, daunnya ini mengecil. Beda halnya dengan tadi, kalau tadi itu daun mengecil diakibatkan karena tumbuh bunga, ini diakibatkan karena red spot. Nah, makanya di sini teman-teman, waktu kita membeli, kita simpan dulu 1 hari atau 2 hari supaya nggak terlalu stres. Kita pastikan bahwa aglonema yang kita beli itu dalam keadaan sehat. Di antaranya kita bongkar potnya dan kita lihat ada red spot ataupun tidak gitu. Kemudian kalau terjadi sesuatu langsung kita tangani. Dan bila seandainya tidak ada permasalahan, alhamdulillah kita langsung bisa repotting dengan yang baru. Kalau ini adalah Mahaseti. Perbagi kita di video-video sebelumnya, ini kita potong menjadi beberapa bagian. Ini adalah daun yang paling atas. Daun yang paling atas, alhamdulillah segar-segar, berarti otomatis aglonema ini, khususnya ini Mahaseti, tumbuh dengan baik. Kalau tadi yang bagian paling atas, ini adalah bonggolan atau bagian yang paling bawah. Bonggolan yang paling bawah. Oh maaf, kalau ini red post, bonggolan red post yang sudah tumbuh 2 tunas. Kalau Mahaseti itu yang ini. Kalau yang ini Mahaseti tadi bagian pucuk, ini bagian paling bawah bonggol sudah muncul 2 tunas. Kemudian yang lainnya ini alhamdulillah masih hidup, tapi ada sedikit gangguan di batang daun. Tapi daunnya masih segar. Ini bisa ada harapan masih hidup. Sama dengan yang ini, daunnya itu masih segar yang satu, dan satunya lagi sudah layu. Mudah-mudahan ini layunya karena munculnya tunas dari dalam. Ya, ini juga sama Mahaseti. Kalau ini potongan kedua dari bonggol. Daunnya masih kelihatan segar dan masih tegak. Yang ini ada sedikit layu. Ya. Ini Harley Quinn. Harley Quinn jumbo. Ukuran daunnya udah sebesar hampir 2 telapak tangan. Nah, ini ada cerita. Harley Quinn ini dulunya itu sudah tumbuh daun 12 dan berumur kurang lebih sekitar
1,5 tahun. Nah, sudah usia sekitar 1,5 tahun dan tumbuh daun 12 lebih. Dulunya itu tidak ataupun belum juga bertunas. Nah, kemarin sudah melakukan treatment pada Mahaseti ini. Alhamdulillah sekarang itu sudah tumbuh 4 tunas. 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah sedikit membuka. Nah, ini kuncinya saya akan sharing sama teman-teman. Bila seandainya aglonema kita sudah lama 1,5 tahun ataupun 2 tahun belum bertunas, maka kita terapi aglonema kita dengan memberi cairan mikroba. Dengan memberikan cairan mikroba atau kita injek ke media, hasilnya seperti ini. Yang tadinya tidak bertunas, sekarang itu sudah muncul tunas hampir berbarengan 4 tunas. Dan di sini juga sudah di dalamnya kita lihat apakah muncul bakal tunas ataupun tidak. Kita kemarin itu kita tinggikan sedikit, mudah-mudahan ini tumbuh akar baru ataupun tunas. Nanti kita pisahkan dengan anakan-anakan yang ini. Tuh. Sekarang otomatis di sini lagi muncul lagi bakal tunas. Ini 1. Nah, ini 1. Yang bawah udah pecah tunas. Otomatis ini nanti akan muncul berikutnya. Kita tutup lagi. Kita coba balik sebelah sini. Muncul tunaskah atau tidak di sini? Sebelah sini belum muncul bakal tunas. Kemungkinan nanti akan tumbuh di sini. Ini muncul 4 tunas baru juga, merupakan pencapaian yang lumayan. Bila ini tumbuh besar 4, nanti kita pisah indukan, otomatis kita itu sudah punya 4 individu baru aglonema Harlequin. Ini ID-nya adalah Andini. Andini juga kemarin kita kasih treatment dengan mikroba. Nah, otomatis langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan ketika kita kasih mikroba. Nah, daun paling bawah biasanya layu seperti ini. Ini daun yang bawah layu. Ya. Kalau sudah layu begini biasanya gugur dan tumbuh tunas baru. Nah, contohnya yang ini udah duluan, dipotong karena daunnya sudah layu. Nah, otomatis sampingnya itu muncul tunas baru. Yang ini muncul tunas baru. Ini ceritanya sama Harlequin yang tadi. Harlequin yang tumbuh 4 tunas tadi sama mengalami fase-fase semacam si Andini ini. Daunnya melayu, ini bukan karena red spot, ini karena kita
injek dengan mikroba dosis tinggi dengan konsekuensi daunnya menguning, tapi nanti ini akan diganti dengan munculnya tunas-tunas baru dari bawah. Nah, ini sama dengan terapi yang dilakukan sama Harlequin. Kalau Harlequin itu udah duluan, ini baru menyusul. Karena ini eksperimen pemberian mikroba dosis tinggi, dengan alhasil tadi si Mahaseti kemudian si Harlequin khususnya muncul 4 tunas. Ini mudah-mudahan segera menyusul, mudah-mudahan dari sekitar atau sekeliling-keliling ini muncul tunas-tunas baru. Ini sudah didahului dengan yang ini muncul tunas baru. Kita review kandang kita yang ada sebelah sana. Nah, ini adalah mikroba hasil fermentasi yang sudah jadi. Ini mikroba. Kalau kita itu membuka mikroba, bila mikroba ini berhasil, ini akan mengeluarkan aroma wangi. Dan sebaliknya, bila kita fermentasi, mikroba ini gagal, otomatis akan menimbulkan bau busuk. Ini mikroba. Nah, kalau yang ini adalah mikroba dalam proses. Nah, ini adalah mikroba hasil fermentasi. Ini mikroba cadas. Nah, kita review ataupun kita bagi sama teman-teman untuk video lebih jelasnya. Kita nanti akan bahas kalau teman-teman memerlukan. Ini adalah mikroba super. Nah, ini dengan komposisi 10 liter air, kemudian 1 kilo gula, 4 kilo bahan organik. 4 kilo bahan organik, di sini ada buah-buahan, ada daun-daunan, kemudian kita ada kunyit, ada tahu, kemudian ada cangkang telur, dan kemudian itu yang 4 kilo itu kita bagi 2, yang 2 kilo kita blender atau kita haluskan, kemudian yang 2 kilo lagi setelah kita haluskan kita rebus. Nah, itu sudah jadi, kemudian dimasukkan kepada tabung mineral ini. Masukkan kepada tabung mineral, kemudian kita kasih selang. Nah, kasih selang, yang ini adalah rongga udara yang akan keluar lewat selang ini dan terbuang di botol air mineral ini. Otomatis ketika ini fermentasi, nanti adanya gas-gas yang keluar, dan fungsinya selang ini, gas yang di sini keluar lewat selang otomatis, dan di sini menghindari bakteri-bakteri yang tidak diharapkan masuk ke sini. Ya, bakteri-bakteri ini tidak akan masuk ke sini. Apa sebabnya? Bila ada bakteri dan patogen lain masuk ke sini, akan mengganggu proses fermentasi si mikroba cadas ini. Mikroba ini bisa dipakai atau bisa dipakai setelah 15 hari, dan lebih efektif supaya keluar enzimnya itu, ini kita tunggu dari awal itu sekitar 3 bulan. 3 bulan baru kita pakai dengan kualitas super. Nah, kalau tadi terjadi fermentasi di sini, terjadi gas, nanti akan keluar sini berbentuk gelembung-gelembung udara di sini. Nah, selain itu di sini ada makanan aglonema kita. Ya. Wah, ini ada pelatan perang. Ini adalah AB mix.
AB mix. Nah, yang masih mentah, yang belum disiram pakai air ataupun AB mix ini belum siap dipakai. Nah, ini paket A, ini paket B. Nah, di sini itu terdapat dua bagian, paket A dan paket B. Otomatis kita aduk pakai air, kita pisahkan. Dan caranya paket A dan paket B kita gunakannya itu sebagian kita aduk larut, nanti baru bisa kita pakai. Di sini juga ini ada peralatan-peralatan kita. Ini sama ada perliquid, ada pestisida organik. Ini JPT, kita pakai Antonic. Nah, di sini kita ada perseruman, serum-serum untuk membantu pertumbuhan aglonema kita yang kita sekarang ini simpan dulu karena sudah mendapatkan jurus baru tadi itu dengan kasih ini mikroba. Kita bereskan dulu yang ini peralatan perang kita. Nah, ini adalah Red Stardust satu, kemudian ya ini juga sama Red Stardust. Nah, kita di sini akan mereview tentang Red Stardust yang kita perbanyak. Ini hasil anakan samping. Nah, di sini sama tadi bahwa setiap aglonema itu terjadi sesuatu pada mereka akan memberikan sinyal pada daun nih, sama seperti yang ini. Nah, kalau tadi kita share sama teman-teman itu daunnya mengecil karena tumbuh bunga, kemudian yang satunya lagi daunnya mengecil karena red spot. Kalau yang ini adalah kekurangan nutrisi. Nah, di sini disebut kekurangan nutrisi, bukti nyatanya seperti ini. Nah, pada daun 1, 2, pada daun ketiga, ini daun ketiga mengecil, ini daunnya besar. Tuh, kita lihat, kita bandingkan. Nah, kenapa daun kita mengecil? Daunnya ini, nah, otomatis ini dulunya itu mungkin kita lupa untuk memberi makanan. Kalau kita kasih semua yang ada di sini, ini mungkin terlewat. Nah, kita injek lagi dengan makanan seperti yang biasa, daunnya ini tumbuh dengan besar. Ya. Otomatis ada beberapa faktor yang mempengaruhi aglonema kita daun mengecil. Yang Red Stardust ini dikarenakan pemupukan kita yang kurang konsisten sehingga mengakibatkan ada daun yang mengecil. Nah, ini adalah Lady Valentine. Kemudian ini Stardust Orange. Stardust Orange baru tumbuh 1, 2, 3, 4 daun. Kemudian yang ini sama ini. Ini lagi memperbanyak Lady Valentine. Nah, diantaranya sama tadi kita sekarang sama teman sharing, ini adalah memperbanyak aglonema dengan cara cangkok. Dengan cara cangkok, mudah-mudahan di sini nanti akan muncul akar. Kita jurus amannya saja nanti kita potong
pucuk bawah akar. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita cek aja. Ini sudah hampir 2 bulan, 2 bulan. Kita cangkok dengan harapan nanti muncul akar, kita potong bawah akar. Nah, kita cek aja. Nah, ini kita kasih lem pelekat ataupun yang namanya ini solasi. Kita buka ya, udah. Caranya itu awalnya itu gini teman-teman. Ini adalah botol mineral, kita gunting, kita masukkan sini, kemudian kita lem. Nah, coba lihat. Nah, ini alhasil LED Valentine ini sudah cukup umur untuk kita pindahkan, karena dari yang kita cangkok ini tuh sudah muncul akar-akar baru. Nah, ini salah satu teknik perbanyakan dengan cara cangkok. Sah-sah saja teman-teman, selagi kita suka, selagi kita senang, teknik apapun dalam memperbanyak aglonema itu tidak jadi masalah. Mau cacah batang, mau pakai daun pancing, mau potong tanpa akar, mau potong dengan akar, yang selama kita senang, selama kita menguasai teknik untuk berbanyak aglonema. Ini adalah Big Roy. Nah, di sini kita akan share pada teman-teman teknik memperbanyak ataupun supaya teknik aglonema kita dapat bertunas banyak. Nah, ini adalah Big Roy. Nah, ini teknik kita itu kita potong daun baru yang paling atas ataupun pucuk yang ini. Nah, ini tadi itu kita potong dengan harapan si tumbuhnya itu bukan ke atas, tapi ini kita matikan dengan harapan munculnya tunas-tunas baru. Nah, ini salah satu bukti bahwa ketika kita potong pucuk yang paling atas, muncullah tunas-tunas baru. 1, 2, 3. Nah, ini kita bandingkan sama yang ini. Sama, ini juga Big Roy. Ini hasil memperbanyak dengan anak samping. Ini kita tanam pada hari yang sama. Ini Big Roy sama ini juga sama. Nah, ini kita biarkan si pucuknya itu tumbuh. Tidak kita potong pucuk di sini. Ini belum muncul tunas baru. Nah, ini. Lain halnya sama yang ini. Waktu itu kita potong di sini, alhasil muncul tunas baru. Nah, caranya gini. Nah, ini juga munculnya pucuk itu enggak normal, karena waktu dulu itu pucuk sebelumnya kita potong. Nah, teknisnya gini. Kita cari celah. Nah, kita masukkan pisau di sini. Kita tusuk di tengah. Kita tusuk. Nah, daunnya ini supaya kepotong. Nah, ini kita buang. Ini metode baru kita untuk aglonema cepat bertunas dengan memotong pucuk. Ini adalah memperhambat pertumbuhan daun berikutnya atau daun berikutnya dengan harapan muncul tunas. Ini terbukti kita potong muncul tunas. Kita bersihkan dulu, kita buang. Kita bersihkan
sisa-sisa pucuk yang ada. Semoga ini menjadi inspirasi pada teman-teman teknis potong pucuk, bukan potong pucuk supaya muncul tunas baru. Ini buktinya ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah suksom. Di sini ada 2 pot suksom. Nah, kita di sini juga pakai cara lain untuk memperbanyak suksom ini. Kita timbun atau kita tinggikan media awalnya segini, kita timbun ini pakai kokopit full, dengan harapan di bawah daunnya ini nanti akan muncul akar. Nanti kita potong bawa akar. Nah, ini juga sama, suksom kita tinggikan media dengan harapan muncul akar. Kemudian kita perbanyak, potong dengan membawa akar. Nah, tadi ada beberapa teknik atau ada beberapa cara, kita pilih yang mana. Mau kita potong bawa akar, mau kita potong dengan akar, mau kita matikan pucuk supaya tumbuh tunas baru, dan cara-cara yang lainnya. Itu terserah teman-teman, selagi kita senang, selagi kita happy untuk memperbanyak aglonema itu dengan cara apapun sah-sah saja. Nah, kemudian yang ini adalah kocin, sama tadi kayak Lady Valentine, kita cangkok dengan harapan muncul akar di sini. Sudah muncul, kita potong, kita perbanyak. Nah, lain halnya dengan kocin yang ini. Ini dengan ciri-ciri daun sudah menguning. Ini tadi daunnya banyak, kemudian daun 1 dan menguning lagi. Otomatis sebagaimana kita bahas pada video-video sebelumnya, ketika aglo itu bermasalah ada sinyal di daun. Ini daunnya sudah mati duluan, ini sisa 1 dan sudah menguning. Kita coba bongkar. Ada apa yang terjadi pada aglonema ini, pada aglonema kocin ini. Kita lihat. Nah, ini di batang sudah terjadi pembusukan. Mungkin ini karena red spot. Coba, ini pertumbuhan aglo itu tidak normal. Daun atau pucuknya ini mati. Coba kita lihat lagi. Kita lihat lagi ke bawah. Oh ya. Di batangnya itu ada lendir-lendir. Nah, di sini terjadi pembusukan di batang. Nah, terjadi pembusukan di batang. Untuk lebih jelasnya kita potong aja di sini. Kita amati permasalahan yang ada di aglonema
di aglonema. Ini adalah kocin. Nah, pada batangnya ini terjadi pembusukan. Ini terjadi red spot di batang dan sudah menjalar sampai atas. Salah satu solusinya supaya ini ada harapan hidup, kita buang bagian yang bermasalah. Kita iris tipis-tipis untuk mengecek. Masih ada. Jadi perkiraan red spotnya itu sudah naik ke sini. Otomatis supaya ada harapan hidup, kita potong aja di sini. Idealnya itu harus bawa akar. Tetapi kalau akar ini bermasalah, membawa red spot, kita spekulasi potong, kita buang aja akar yang ini. Nah, wah, sudah naik ke atas. Ini tipis harapan untuk hidup. Coba. Nah, secara kasat mata juga sudah kelihatan. Ini adalah red spot. Oh. Supaya lebih jelas lagi, kita potong lagi. Kita buang. Wah, ternyata red spotnya ini sudah sampai di pucuk yang paling atas. Kita simpan aja, lambat laun pasti mati. Nih. Red spot. Ini adalah salah satu tantangan buat koleksi ataupun buat teman-teman pencinta aglonema. Red spot itu merupakan salah satu tantangan yang membuat aglonema kita mati. Red spot, coba kita lihati. Wah, potong lagi. Wis, sudah tidak ada harapan untuk hidup. Sampai di pucuk yang paling atas. Nah, tadi ketika daun memberikan sinyal, pasti ada sesuatu di batang aglonema kita. Terbukti red spot ini. Sudah tidak ada harapan untuk hidup, kita buang aja. Nah, ini kita bongkar perakarannya. Otomatis kalau naik ke atas ini dari bawahnya juga sudah terkena red spot. Tuh. Yang ini sudah parah. Kita lanjut kepada aglonema kita. Nah, ini di sini ada juga butterfly. Walaupun butterfly aglonema ya mungkin dibilang kayak sama Big Roy ya. Tapi saya tidak mengkasta-kastakan aglonema. Ini perlakuan sama. Salah satu bukti saya perbanyak ini potong pucuk dengan prolapom. Perlakuan sama dengan aglonema lain. Kita coba bongkar. Untuk teman-teman bertani aglo, ngomongin bertani otomatis identik dengan kita memperbanyak aglonema. Ini berpenyakit, kita simpan ya sini ya. Kita coba pakai tatakan bentar. Ya, nah itu.
Ini pot ada tatakan di sebelah atas. Nah, yang itu. Ya, itu. Kita lanjut. Kita bongkar. Terus, nah, ini teman-teman. Ini kita perbanyak butterfly dengan metode daun pancing yang ini. Nah, ini dua aglonema. Yang pertama itu kita potong pucuk tanpa akar, kita pakai Prolalpom. Hasilnya ini tumbuh dengan baik. Ini sama. Ini butterfly, dulunya itu pakai daun pancing. Daun pancingnya itu sudah layu dan kita lihat di bawahnya itu sudah bertunas. Nah, ini memperbanyak aglonema dengan daun pancing. Ini di sini bekas daunnya udah layu. Nah, ini tinggal tunasnya. Yang pertama muncul satu tunas, kemudian muncul tunas baru dari Prolalpom. Otomatis di dalamnya itu ada buku-buku yang menimbulkan jadinya tunas dari sini. Nah, ini butterfly pakai Prolalpom, kemudian kita simpan atau kita kasih ini namanya pakis. Ya. Ini yang kita pakai media full pakis. Alhamdulillah tumbuh dengan baik. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ID-nya adalah Big Papa. Nah, ini kita teliti, kita informasikan ataupun kita sharing kepada teman-teman. Nah, kita sekali lagi kita bahas aglonema itu kalau ada sesuatu pasti muncul pada daun. Nah, ini langsung. Ini penyakitnya bukan di batang tapi di ujung daun. Ini membusuk. Nah, ini dikarenakan karena jamur. Ini karena jamur. Kita lihat lainnya tuh, ini ada satu. Nah, makanya kita itu harus sering mengontrol aglonema kita supaya tidak terjadinya atau muncul penyakit pada daun. Nah, ini kurangnya mengontrol beberapa hari, mungkin 4-5 hari, ternyata di ujung daun ini udah busuk dikarenakan jamur. Nah, kita nanti buang aja. Salah satu metode penjembuhannya kita potong di sini bisa, ataupun kita buang aja dari tangkainya di sini. Ya. Kita potong aja, kita simpan dulu. Ya. Kita buang saja
untuk menyelamatkan daun-daun yang lainnya. Satu, ini kemudian yang satu lagi. Ini kalau penyemprotan ini juga kemarin itu disemprot pakai pungi, tetapi di sininya sudah terinfeksi. Daunnya itu terlanjur infeksi sehingga tidak bisa diselamatkan. Sebaiknya kita ambil langkah preventif sebelum munculnya jamur, kita kasih obat fungisida. Ya. Nah ini karena kita kurangnya mengontrol, coba. Nah pertama itu pasti muncul di belakang daun. Belakang daun ini basah. Nah, kemudian tembus sampai ke depan daun. Ini sama. Nah, kita buang aja supaya tidak menginfeksi daun-daun yang lain. Nah, sebetulnya Big Papa itu ini udah mempunyai anak. Ya, daunnya udah gede-gede, hampir menyerupai induknya. Ukurannya sudah besar sama kayak induknya. 1, 2, 3. Ini anak yang terakhir, baru tumbuh 1 daun up. Nah, mudah-mudahan kita rawat, kita kontrol sehingga kalau ada sesuatu dapat segera kita atasi. Kita simpan Big Papa. Kemudian ini adalah ada Big Roy. Ini adalah Red Legacy. Red Legacy. Nah, ini karena potnya putih, kita masukin aja di pot yang agak gelap supaya tidak munculnya algae di pot ini. Kita masukkan kembali. Ini adalah baby Sultan Brunei. Baby Sultan Brunei baru tumbuh 1, 2, 3, 4 tahun, 5 daun. Tuh 2, 3, 4, 5 daun up. Ini sebentar lagi full buka. Nah sudah kelihatan, sudah muncul akar putih-putih di sini. Nah, kita masukkan lagi ke sini. Ini juga sama, SB baru muncul 1 daun up. Ini adalah Red Stardust. Kemudian yang terakhir ini kucen hasil perbanyakan potong bonggol, baru tumbuh 1 daun. Ini adalah Big Roy, baru tumbuh 1 tunas. Oh ini 2 tunas. Yang ini baru akan buka. Yang ini 1 daun up. 1 daun up. Nah kalau yang ini adalah rumpunan Big Roy. Ini hasil memperbanyak dengan cecah bonggol. Nah di sini kita bikin kuburan aglonema ataupun bonggol-bonggolnya itu kita taruh di sini. Alhamdulillah di sini muncul 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti ini kita akan jadikan rumpunan ataupun Big Roy ini supaya tumbuh lebih tepatnya disebut grouping biar rimbun. Nah ini di sini ada yang membedakan antara grouping dan rumpunan. Ini lebih tepatnya disebut grouping karena dari hasil kuburan aglonema. Beda lagi dengan yang ini.
Ini adalah rumpunan Snow White. Kalau rumpunan Snow White pasti di sini ada indukan. Nah, ini lebih jelas, untuk lebih jelas. Nah, kita lihat. Nah, yang menjadi indukannya ini. Ini indukannya. Kemudian sekelilingnya itu muncul tunas-tunas baru. Nah, kita lihat. Coba. Oh. Ini munculnya tunas-tunas baru. Ini adalah rumpunan Snow White. Ini adalah rumpun karena berasal dari satu indukan, kemudian muncul tunas-tunas baru di sekelilingnya. Kalau ini adalah grouping karena dihasilkan dari kuburan-kuburan bonggolan. Ini adalah grouping. Oke teman-teman, video kita cukupkan sampai di sini. Apa yang kita sampaikan tadi dari awal sampai akhir itu adalah hasil pengalaman saya sendiri, tidak diada-ada. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Salam aglonema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.